Jack Danus Broto. Menurut penglihatanku, ada yang ganjil dengan orang-orang tersebut. Mereka tergesa-gesa, kesannya ingin menyelamatkan diri atau mengungsi. Coba amati apa penglihatanku tidak salah. Boy gagap. Wah, memang Jack mampu melihat dari jarak sekian jauhnya. Aku belum bisa membaca tanda-tanda dari mereka yang nampaknya tergesa-gesa. Jack Danus Broto. Aku dapat melihat nampaknya ada perempuan yang terluka parah dinaikkan kuda. Apakah Yoseko dan Sashi mampu melihat mereka yang di depan diiringi oleh orang-orang yang mengikuti dari belakang kudanya? Yoseko. Benar Jack, aku melihatnya. Perempuan itu perlu segera ditolong. Ayo adikku, kita turun tangan menolong mereka yang membutuhkan. Jack Danus Broto. Benar Yoseko, perempuan itu perlu pertolongan. Hati-hati, pasti mereka curiga kepadamu karena tidak mengenal sebelumnya. Kuserahkan kepadamu bagaimana sebaiknya kalian berdua melakukan. Silakan. Kedua kakak beradik itu segera berlari menggunakan ilmu meringankan tubuh seperti kijang berlari. Tidak berapa lama sampailah mereka berdua berhenti di depan iring-iringan perempuan yang terluka, yang sudah tidak mampu mengangkat kepalanya, terkulai di leher kudanya. Diana Sunaringsasi dengan membungkuk hormat beri salam kepada sesepuh mereka, tetapi para pengiring mereka mengeluarkan pedangnya. Paman, maafkan kami berdua. Kami tidak memusuhi paman, tetapi kami berdua ingin menolong perempuan yang malang ini. Kalau tidak segera ditolong, bisa terancam jiwanya. Dia sudah banyak kehilangan darah. Sesepuh mereka. Kalian siapa berani menghadang kami sekian banyaknya? Apakah kalian bukan mata-mata Rangkorok yang telah mencelakai keponakanku ini? Diana Sunaringsasi. Maafkan paman, kami tidak mengenal siapa yang paman sebutkan tadi. Kami hanya sebagai pengembara yang tidak memiliki tempat tinggal. Karena dari ketinggian bukit aku melihat perempuan ini terluka, tergerak hatiku ingin menolongnya. Yoseko. Benar paman, kami hanya ingin menolongnya, kalau tidak perempuan ini akan mati dalam waktu yang tidak terlalu lama karena telah kehilangan banyak darah. Darah mengalir terus akan mempercepat kematiannya. Sesepuh mereka. Dengan apa kalian menolong keponakanku ini? Diana Sunaringsasi. Kami akan menghentikan darah yang mengalir terus. Lukanya mengandung racun, terlihat dikelilingnya mulai bengkak dan membiru. Mereka terdiam ragu untuk mengiyakan. Diana Sunaringsasi. Jangan ragu paman, kami tidak akan membunuhnya. Sesepuh mereka. Apa jaminanmu bahwa kalian tidak membunuhnya? Diana Sunaringsasi. Jaminannya aku paman. Paman boleh membunuh aku dengan pedang itu. Aku tidak melawan. Sesepuh mereka. Baiklah, aku akan membunuhmu kalau kalian mencelakai. Diana Sunaringsasi. Silahkan paman. Berkata demikian, Diana Sunaringsasi segera beranjak mengangkat kepala perempuan yang terkulai sembari menotok jalan darah di sekitar luka. Menurunkan wanita tersebut dibantu oleh kakaknya Yoseko, memapah dan menurunkan di bawah pohon agar segera sadar, serta memberi bubuk putih pemberian Yoseko pada luka senjata tajam tersebut. Bubuk putih adalah obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit yang dulu diajarkan oleh gurunya Yap Bun Hong. Diana Sunaringsasi. Paman jangan terkejut, sebentar lagi akan sadar dan muntah darah untuk mengeluarkan racunnya. Dia perlu cukup rehat untuk menyembuhkan lukanya. Mereka yang mencintai sesepuh mereka dan para prajurit tegang luar biasa sambil memegang pedang, siap berperang ketika melihat bekas luka semakin membiru, disertai nafas tidak teratur. Kemudian perempuan tersebut sadar dari pingsannya, serta muntah darah seperti yang disebutkan oleh Sunaringsasi. Darah hitam yang berarti mengandung racun. Melihat kenyataan ini, mereka semua segera masukkan pedangnya kembali, merasa lega. Perempuan terluka. Paman, di mana kita? Tahap kritis segera terlewati. Sesepuh mereka. Kita dalam pelarian keponakanku. Ayahmu tertawan. Banyak prajurit ayahmu yang gugur oleh keganasan pedang Rangkorok bersama pasukannya.
perempuan terluka. Siapa suami istri tersebut, Paman? Sesepuh mereka yang menolongku keponakanku. Berterima kasihlah kepada mereka. Perempuan terluka, terima kasih telah menolongku. Diana Surnaningsasi segera mengangguk. Jangan banyak bergerak dulu, perlu lihat agar cepat pulih. Maaf, kami bukan suami istri. Ini kakakku, kenalkan aku, Diana Surnaningsasi. Yoseko, aku Yoseko Dharmawangsa. Perempuan terluka, maafkan aku Dyasdadu Abodita. Itu pamanku sebagai sepuh mereka semua, Dyasdadu Duhai Lungsot. Segera pamannya memberi hormat kepada kakak beradik tersebut. Dyasdadu Duhai Lungsot, kalian siapa sebenarnya sudi menolong kakek Dyasdadu Abodita? Diana Surnaningsasi, kami hanya pengembara, Paman. Kebetulan kami bersama teman-teman berada di atas bukit. Melihat kelompok ini berlari-lari dan ada yang terluka, maka kami diperintahkan oleh ketua kami agar segera memberi pertolongan seperlunya. Sebab kalau tidak segera ditolong, sangat membahayakan jiwanya. Dyasdadu Duhai Lungsot, jadi kalian tidak berdua? Diana Surnaningsasi, kami berenam, Paman. Mereka menunggu kami di atas bukit. Dyasdadu Duhai Lungsot, terima kasih telah menolong keponakanku Dyasdadu Abodita. Diana Surnaningsasi, sama-sama, Paman. Kalau boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Mendapat pertanyaan seperti itu, Dyasdadu Duhai Lungsot tidak segera menjawab, tapi melihat keponakannya dulu, menunggu izin. Setelah Dyasdadu Abodita mengangguk tanda tidak keberatan, baru Dyasdadu Duhai Lungsot menjawab, maafkan, Paman, masih ada rasa curiga kepada orang yang tidak kami kenal. Perkampungan kami yang subur telah diserang oleh kepala suku Rangkorok yang mengangkat dirinya sebagai raja. Siapa yang dikalahkan harus menyembahnya sebagai Tuhan yang tidak mematuhi sebunuh. Sebagai perkampungan bersebelahan, kami saling mengikat janji untuk tidak saling menyerang. Tetapi Rangkorok telah banyak menundukkan perkampungan-perkampungan lain dan mengangkat dirinya sebagai raja sekaligus memaksa sebagai Tuhan mereka. Kepala suku yang dikalahkan tidak mau menyembah Raja Rangkorok sebagai Tuhan mereka, maka kepala suku diubah dengan ilmu sihir, dijadikan manusia berkepala kambing, ada yang berkepala sapi, ada juga yang berkepala kuda. Mereka yang telah kena sihir dikembalikan kepada suku mereka agar mereka mematuhi Rangkorok menjadi raja mereka sekaligus Tuhan mereka. Ada juga kepala suku yang dikalahkan tidak kembali, tidak juga dibunuh. Rakyat ada yang rela menganggap sebagai rajanya sekaligus tuannya. Tetapi sebagian ada juga yang menyingkir ke bukit-bukit seperti kami ini. Dyasdadu Duhai Lungsot berhenti sejenak